Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngore TV. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar tentang namanya rata-rata untuk materi statistika ini. Nah, untuk video yang kali ini kita akan belajar tentang median ya. Di sebelumnya jangan lupa subscribe Ngore TV serta like dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Nah, kita lihat di sini kita akan belajar yang materi yang kedua yaitu tentang median atau nilai tengah. Jadi apa sih yang maksud dengan median atau nilai tengah ini adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan. Jadi maksudnya untuk yang diurutkan ini adalah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini bagaimana sih kita mencari yang namanya median atau nilai tengah ini? Nah, di sini ada kemungkinan kalau misalkan banyaknya data itu yang kemungkinan ada dua ya. Yang pertama itu data umumnya itu ya genap. Jadi yang kedua adalah data umumnya ganjil. Jadi apa sih maksud genap dan ganjil ini? Jadi data kalau misalkan dia genap, banyaknya data itu genap berarti dia bisa dibagi dengan dua ya, kayak 2, 4, 6, 8, 10 ya, 100, 102, pokoknya yang belakangnya itu bisa dibagi dengan 2 ya. Nah, jadi untuk median ini, untuk yang datanya genap yaitu data ke n per 2 ditambah data ke n plus bagi 2 ditambah 1 per 2 ya. Jadi di sini untuk mencari mediannya adalah dia berada pada data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1 dibagi 2. Jadi misalnya kayak gini ya. Kalau misalkan di sini datanya itu ada banyak data itu ada 10, berarti 10 dibagi 2 itu kan 5. Nah, sekarang habis 5 itu berapa? 6. Berarti data ke 5 ditambah data ke 6 dibagi 2. Nah, sekarang misalkan lagi kalau misalkan banyaknya datanya itu ada 100, berarti kan 100 dibagi 2 itu kan 50. Nah, habis 50 berapa? 51 kan, berarti data ke 50 ditambah data ke 51 dibagi 2 ya. Itu untuk kalau misalkan banyaknya data itu dia genap. Nah, sekarang bagaimana kalau ganjil? Nah, kalau ganjil itu gampang ya. Jadi untuk mencari median jika data yang ganjil itu data ke n plus 2 dibagi n plus 1 dibagi 2 ya. Jadi kalau misalkan datanya itu ada 11 ya, berarti mediannya adalah 11 ditambah 2 dibagi 2. Berapa? 11 tambah 1 tambah 2 bagi 2. Berarti 11 tambah 1 12, 12 bagi 2 adalah 6. Berarti data ke 6 ya. Sekarang kalau misalkan datanya ada banyak data itu ada 21, berarti 21 ditambah 1 dibagi 2. 21 tambah 1 itu kan 22. Dibagi 2 berarti 11. Berarti di mediannya berada pada data ke 11 ya. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada median. Tentukan median dari data bawah ini ya. 4, 6, 8, 9, 5 dan 10. Nah, ingat di sini median itu adalah kalau nilai tengah setelah datanya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita lihat ya. Untuk yang A, nah kita urutkan dulu. 4, yang paling kecil kan 4. Terus 5, 6, 8, 9, 10. Nah, di sini datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dia genap kan? Nah, di sini ada 6, berarti 6 dibagi. Nah, kita lihat di sini yang A ya. Berarti mediannya data langsung aja ya. Berarti data ke berapa? Berarti 6 dibagi 2 ditambah 6 dibagi 2 ditambah 1 dibagi berapa? 2. Berarti ini data langsung aja sih ya. Berarti 3 ditambah 4. Oh, data ke ya. Berarti ini data ke, maaf ya. Ini data ke berapa? Data ke 3 ditambah data ke berapa? Ke 4 dibagi 2 ya. Nah, gini ya. Berarti sini data ketiganya berapa? Itu kan 1, 2, 3, 6.
Data keempatnya berapa? Kan 8. Ya, 1, 2, 3, 4. 8 per 2. 14 dibagi 2 berapa? Nah, berarti 7. Ya, berarti medianya adalah 7. Ya. Nah, berarti di sini untuk yang A itu adalah 7 medianya. Sekarang kita lihat yang B. Nah, kalau misalkan kita pakai sistem coret seperti ini ya. Jadi kita coret aja ujung-ujung pada ujungnya. Coret, coret. Nah, coret, coret. Nah, berarti sisanya kedua kan? Nah, kalau misalkan sisanya 2, berarti tinggal jumlahkan saja dibagi dengan 2. Berarti 6 tambah 8, 14. 14 bagi 2 adalah 7. Ya, mudah ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang B. Nah, untuk yang B sama seperti yang A. Ini kan datanya 3, 5, 10, 7, 4, 6, 8. Nah, kita urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil adalah 3. Terus 4, 5, apa lagi? 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini datanya ada 7 ya. Berarti untuk mediannya didata ke berapa? 7 ditambah 1 dibagi 2. Berarti data ke berapa? Data ke kelihatan. Berarti data ke berapa? Data ke 8 bagi 2 4. Berapa? Data ke 4 1 2 3 4 ya, berarti 6. Ya. Nah, pakai sistem coret kemana? Yang coret aja, coret ujung-ujungnya. Nah, coret, 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 coret. Nah, sini berarti apa? 6. Ya. Jadi terserah ya mau pakai sistem coret atau pakai sistem pakai rumus boleh ya. Nah, sekarang kalau misalkan di sini soalnya seperti ini ya, ini menggunakan yang namanya tabel frekuensi. Nah, di sini perhatikan data nilai ulangan harian fisika ya, siswa kelas 9A di bawah ini. Nah, sini ada nilainya adalah 6 sampai 10. Untuk yang mendapatkan nilai 6 itu ada 6 orang. Untuk mendapatkan nilai 7 itu ada 8 orang, dan mendapatkan nilai 8 itu ada 10 orang, dan 9 ada 9 orang, dan 10 itu ada 7 orang. Nah, kita lihat di sini apakah di sini dia jumlahnya genap atau ganjil, banyaknya ganjil atau genap ya. Nah, kita lihat di sini 6 ditambah 8 14, 14 tambah 10 24, 24 ditambah 9 33, ditambah 7 ada 30. Nah, berarti di sini banyaknya siswa itu ada 30 orang. Nah, berarti di sini N-nya berapa? 30. Nah, berarti dia genap. Kalau misalnya genap, kita pakai yang ini ya. Pakai yang pertama. Median kita lihat. Nah, itu langsung saja ya, data ke kita lihat di sini. 30 dibagi 2 berapa? 15 ya. Berarti 30 bagi 2 itu 15. Berarti data ke 15 ditambah data setelah 15 berapa? 16 kan? Data ke 16. Dibagi berapa? Dibagi 2. Sip ya. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita menentukan data ke 15 itu berapa, data ke 16 itu berapa. Nah, di sini kan frekuensinya 6, 8, 10, 9, 7. Nah, kita lihat. 6 tambah 8 berapa? Itu kan 14. Udah nyampe 15 belum? Belum, kan? Nah, sekarang 16, 14 ditambah 10 berapa? 24. Udah nyampe ke 15? Udah, lebih. Berarti di sini, ya. Berarti berapa? Berarti untuk media itu ada di frekuensi ini, ya, yang 10 ini, ya. Nah, berapa nilainya? 8. Jadi ingat ya, bukan yang 10-nya, tapi yang nilainya, yang X-nya ini, ya, yang keliru. Berarti di sini 8. Nah, sekarang untuk yang 16 berapa? Nah, masih di sini kan? Karena di sini kan 24, berarti ini lebih dari 16. Jangan di sini, tapi di sini, ya. Kalau di sini kelebihan terlalu banyak, kalau di sini kurang kan? Berarti ini. Tambah 8 dibagi 2. Berapa? Tetap 8, ya. Nah, itu kalau misalkan kita pakai rumus. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita pakai yang namanya sistem coret? Nah, kalau sistem coret ini. Nah, kita ujung dengan ujung ya, 6 dan 7. 6 dan 7. Berarti kan ini kalau misalkan kita kurangi, berarti ini habis kan? Ini berapa sisanya? 1. 8 dan 1, satunya habis. Ini berapa? 7 kan sisanya. Ya. 7 kurangi 9 kurangi 7, ini kan 2. Ini habis kan? Nah,
10 bagi 2, 10 bagi 2, 10 dikurangi 2, ini habis 2-nya, ini isinya berapa? 8. Nah, ini kan terakhir di sini. Nah, berarti ini adalah apanya? Mediannya 8. Sama kan? Ya, terserah ya, mau pakai SIMJOT atau pakai rumus juga terserah ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang B. Perhatikan data tinggi badan siswa kelas 9B di bawah ini. Nah, di sini kita menentukan juga sama ya untuk mediannya. Jadi tinggi badannya itu dari yang 146 itu ada 4 orang, 148 9 orang, 150 ada 10 orang, 152 ada 7 orang, dan 154 5 orang. Nah, ini yang terakhir 156 ada 4 orang. Nah, kita lihat berapa banyaknya jumlah siswa yang diukur ya. 4 tambah 9 itu ada berapa ya? 13 tambah 10 23, 23 tambah 7 adalah 29, 22 berapa tadi teh? 30 ya. 30 lagi ya. 4 tambah 9 13, 13 tambah 10 23, 23 tambah 7 30, 30 tambah ini 5, 35 tambah 4 39. Berarti di sini 39 ya. Nah, ini berarti dia genap ganjil ya. Nah, berarti di sini n-nya adalah 39. Nah, berarti di sini mediannya berapa? Nah, kita lihat. Mediannya berarti data ke berapa? Itu kan tadi ada 39 ya. Data ke 39 dibagi ditambah 1 dibagi 2. Berarti ini data ke berapa? Data ke 40, 39 tambah 1 40 bagi 2 20 ya. Berarti sini adalah data ke 20. Nah, kita di sini ya. 4 belum masuk kan 20. 9 belum juga. 4 tambah 9 13. 13 tambah 10 23. Berarti udah lebih kan? Berarti di sini ya. Yang 10 ini berapa? Itu di 150 cm. Nah, berarti ini adalah mediannya. Nah, sekarang kita pakai sistem coret ya. Sama ya seperti dengan yang pertama, bagaimana kalau kita melakukan sistem coret ya. Berarti kita coret saja ujung pada ujungnya ya. 4 kali 4 kan. Nah, sekarang kita lihat di sini 9 kali 5 4. Nah, ini kan 5-nya habis, sisanya adalah 4 di sini. 7 kurangi 4, 4-nya habis, sisa berapa? 3. 10 kurangi 3 itu kan 7 di sini. Nah, sisanya di sini berarti 150 cm. Mudah kan? Nah, kalau menurut saya sendiri pribadi, kalau menggunakan sistem coret lebih gampang ya daripada menggunakan rumus. Nah, kita lihat contoh soal yang berikutnya. Ini ya campuran, jadi ini gabungan dari materi yang sudah kita pelajari. Ini ada soal seperti ini ya. Perhatikan tabel berat badan dalam satuan kilogram siswa kelas 9A. Di sini berat badannya dari 40 yang paling besar, yang paling kecil, yang paling besar adalah 54. 40 itu ada 5 orang, 43 ada 7 orang, 46 ada 14 orang, 49 itu ada 5 orang, 52 ada 6 orang, dan 54 ada 3 orang. Tentukan modus, median, mean, dan banyaknya siswa yang berat badannya di bawah rata-rata ya. Nah, untuk yang pertama, modus apa sih modus? Ingat ya, modus itu bukan modal dusta, tapi apa? Banyaknya nilai yang sering muncul. Jadi ini nilai yang paling banyak muncul di sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari frekuensi, ya ingat ya, dilihatnya dari frekuensi ya. Untuk menentukan untuk menentukan modus itu yang paling besar. Berapa? 14 ya. 14 orang itu memiliki berat badan 46. Berarti di sini modusnya berapa? 46 ya. Nah, sekarang kita lihat median. Nah, untuk median kita tentukan dulu ya, apakah dia genap atau ganjil. Atau kalau pakai sistem coret boleh ya. Kalau kita pakai sistem coret seperti ini. 5 kurangi 3 itu kan 3-nya habis, ini tinggal berapa? 2. 2 dikurangi 2 ke 6 dikurangi 2, 2-nya habis, sisanya 4. 7 kurangi 4, 4-nya habis, sisanya ini 3 ya. 5 kurangi 3 itu kan ini 2, ini habis. 14 kurangi 2 12. Nah, berarti sisanya berapa? 46 ya. Sama ya, modus dengan median sama 46. Apa ya, ini kebetulan saja, tapi jangan beranggapan ya median sama modus itu
pasti nilainya sama, enggak ya. Nah, sekarang kita lihat untuk mean ya, atau rata-rata. Ingat ya, yang namanya rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, kita di sini ya lebih tipis terpisah di sini yang C. Ingat ya, untuk X bar ya itu adalah kalau di sini berbentuk label frekuensi, berarti di sini jumlah data dibagi banyaknya data ya. Di sini F dikali F1 kali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah sampai Fe Xn dibagi berapa? Dibagi N ya, banyaknya data. Nah, sini banyaknya data berapa? 5 ditambah 7 itu kan 12, 12 tambah 14 itu adalah 26, 26 ditambah 6 adalah 31, 31 ditambah ini kan 3 tambah 3 9, 9 tambah 31 40 ya. Berarti di sini N-nya adalah 40 ya. Nah, berarti di sini X bar-nya berapa? Nah, untuk jumlah data berarti kita kalikan saja ya. 5 40 dikali 5 ditambah 43 ditambah dikali 7 ditambah berapa? 46 dikali nah, sini ya. 46 dikali berapa? Dikali 14 ditambah 49 dikali berapa? Kali 5 ditambah 52 dikali 6 ditambah panjang ya, 54 dikali 3 dibagi berapa? Dibagi banyaknya data berapa? 40. Nah, kita lihat ya, untuk yang pertama 40 kali 5 itu adalah 200 ya. Kita ganti speedonya biar kelihatan. 200 ditambah 43 dikali 7 itu adalah 3 kali 7 itu 21. 21 4 kali 7 adalah 20 tambah 28 tambah 2 30. Nah, sekarang 46 dikali 14. 46 kali 10 410 460. Nah, 46 kali 4 itu adalah 194. 494 ditambah tadi 460 itulah 644 ya. Nah, sekarang ditambah 49 kali 5 itu 9 kali 4 50 9 kali 5 itu 50 45. 4 kali 5 20 tambah 4 kali 245 ya. 52 kali 6 6 kali 2 12 simpan 1 6 kali 5 itu adalah 30 tambah 1 31 ditambah 54 kali 3 4 kali 3 12 simpan 1 5 kali 3 2 15 tambah 1 15 16 ya, dibagi berapa? Dibagi 40. Nah, kita lihat ya. 2 tambah 2 4 4 tambah 5 9 9 tambah 4 13 13 tambah 1 14 ya, 14. Nah, 1 tambah 6 tadi kan ada sisa yang apa 10 yang puluhannya 1 kan, 1 tambah 6 7 7 tambah 1 8 8 tambah 4 12 12 tambah 4 itu adalah 16. Nah, ini kan 0 berarti sini berapa? 6 disatukan puluhannya. 1 tambah 2 3 3 tambah 3 6 6 tambah 6 12 12 tambah 2 18 berapa ya. 1 tambah 2 3 3 tambah 3 6 6 tambah 6 12 12 tambah 2 14 14 tambah 3 itu 17 17 tambah 1 18 ya. Nah, dibagi berapa? 40. Nah, berapa hasilnya? Itu ya, hitung ya, itu adalah 46,5
Nah, berarti di sini rata-ratanya berapa? 46,6. Nah, berarti di sini untuk rata-ratanya adalah berapa? 46,6 ya. Wah, hampir sama ya nilainya. 4646. Nah, dari sini banyaknya siswa yang berat badannya di bawah rata-rata. Berarti di sini rata-ratanya berapa? 46,6 kan. Nah, berarti yang nilainya kurang dari 46,6. Berarti kita mau di mana? Dari ini kan 46. Karena kan di sini 46,0, di sini 46,6. Berarti ini kurang kan dari 46,6. Berarti kamu dari sini ya. Dari 46, 43, 40. Berarti jumlahkan semuanya berapa? Berarti 5 ya. Oh, di sini 5 ditambah 7 ditambah 14. 5 tambah 7 12, 12 tambah 14 26. Berarti banyaknya siswa yang di bawah rata-rata itu adalah 26 orang ya. Ya, mudah ya untuk materi kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian yang masih kesulitan memahami yang namanya statistika ya. Jadi kita belajar tentang yang namanya median. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel TV serta share dan like ya video ini ke teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.